Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa kembali bersua dalam program kajian ilmiah yang akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah, dan alhamdulillah beliau bisa berkenan hadir di studio untuk menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, di kesempatan ini masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema anak-anak kaum kufar atau kaum musyrikin. Nah, ikhwati Islam, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah azza wa iyyakum, kita masih membahas terkait dengan di mana posisi anak-anak kufar atau anak-anak orang musyrik, di mana mereka meninggal sebelum baligh. Apakah posisinya sama seperti anak-anak muslim yang Allah tempatkan mereka di surga kelak? Ikhwah azallahu wa kita sudah bahas beberapa hal terkait dengan masalah ini. Ya,
di antara pendapat ulama yang sudah kita bahas, yaitu satu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu apa yang akan terjadi untuk mereka, apa yang akan mereka lakukan. Di mana pendapat yang ini mengatakan bahwasanya nanti anak-anak musyrik, ya, anak-anak orang musyrik akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita lihat hadis-hadis yang sudah kita bacakan tentang di mana letak anak-anak musyrik nanti di akhirat, ya, seperti yang sudah kita bahas dan sudah kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammal walidani alladzina haulahu, di mana setelah hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Nabi Ibrahim, dia bersama anak-anak, ya, bersama anak-anak. Beliau dikelilingi oleh anak-anak. Lantas Rasulullah SAW bertanya tentang ini anak-anak siapa ini, anak-anak apa? Lantas dijawab, wa ammal walidani alladzina haulahu fakullu mauludin yuladu al-fitrah. Adapun anak-anak yang ada di sekitar beliau, mereka adalah anak-anak yang lahir di atas kesucian. Faqala ba'dul muslimin, sehingga sebagian orang muslim bertanya kepada beliau, wa auladul musyrikin, bagaimana dengan anak-anak orang musyrik? Bukankah mereka juga belum melaksanakan ataupun belum melakukan dosa, belum ada dosa sedikit pun karena mereka masih anak-anak. Faqal, lantas Rasulullah mengatakan, wa auladul musyrikin, dan demikian juga anak-anak orang musyrik. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam surga, di mana saat itu beliau, di sekitar beliau itu terdapat anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak, baik anak-anak muslim maupun anak-anak orang musyrik. Artinya semua anak-anak. Demikian, yang mereka meninggal sebelum balik. Demikian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, beliau menyebutkan satu riwayat yang lebih menguatkan pendapat ini, yaitu Rasulullah pernah mengatakan, sa'altu rabbi lahin min dzurriyyatil bashar alla yu'adzibahum fa'atanihim, di mana aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang lahin. Lahin ini yaitu ikhwah anak-anak, ya, anak-anak manusia yang belum balik. Rasulullah meminta kepada Allah, mohon kepada Allah agar anak-anak manusia yang belum balik ini ditempatkan di surga. Lantas Rasulullah mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan permintaanku. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, ikhwah, kita lihat lagi kelanjutan daripada pembahasan ini. Ternyata memang pendapat yang mengatakan pendapat yang mengatakan kalau anak-anak orang musyrik itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam neraka, dalam surga. Ada prosesnya kata mereka, dan ternyata banyak juga para ulama yang berpendapat demikian. Kita lihat ikhwah, kita baca aja langsung ya. Waqad yashkulu 'ala al-qawli bi anna auladal mu'minin wal musyrikin fil jannati ma warada fi nususin dalatin 'ala anna Allah 'alima ahlal jannati wan nar azalan. Ada satu pendapat ini, artinya pendapat yang mengatakan, ya, berdasarkan hadis tadi itu, pendapat yang mengatakan bahwasanya semua anak-anak itu masuk surga, mau kafir mau muslim, karena mereka belum balik. Pendapat ini ada sedikit ganjalan dalam masalah ini. Karena apa ikhwah? Karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya
penduduk neraka dan penduduk surga itu telah lama. Artinya belum ada penduduk surga dan belum ada penduduk neraka. Allah sudah tahu siapa yang akan menghuni surga dan siapa yang akan menghuni neraka. Kemudian wa annal malaka indama yazuru lahim yaktubu rizqal janin wa ajalahu wa syaqa'ahu wa sa'adatahu. Dan demikian juga malaikat yang pergi ataupun yang ke rahim seorang ibu, dia juga sudah menuliskan rezeki si janin, menuliskan ajalnya si janin, menuliskan apakah si janin ini hidup dengan bahagia ataukah dengan hidup dengan sengsara. Ini ikhwah isyarat kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khalaqakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Sesungguhnya ciptaan kalian itu semua ada di rahim ibu kalian, yaitu berupa sperma selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya, kemudian berubah menjadi segumpal daging dengan 40 hari berikutnya. Kemudian fayursalu ilahil malak, maka diutuslah malaikat ke rahim si ibu. Wa yunfakhu fihi ruh, dan ditiupkanlah ruh ke rahim seorang ibu tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan malaikat untuk menetapkan 4 permasalahan. Bikatbi rizqihi, ditetapkanlah berapa rezekinya. Wa ajalihi, dan kapan ajalnya, kapan kematiannya. Wa amalihi, apa yang dia kerjakan. Asaqiyun am sa'idun, apakah dia hidup sengsara ataukah dia hidup menderita, ataukah dia hidup bahagia. Ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk sejak dia ada di rahim ibunya. Kemudian wa qad yuqalu fil jawab, dan pernyataan ini dijawab, inna man mata saghiran qabla al-iktisabi fa innahu yakunu maktuban minas su'ada wa huwa fi batni ummih wallahu a'lam bis-shawab. Dijawab, ya artinya bagi yang mengatakan bahwasanya anak-anak musyrik itu tidak termasuk dalam surga, ya, termasuk dalam surga, dijawab, yaitu sesungguhnya mereka yang meninggal dalam keadaan masih kecil, di mana mereka belum berbuat apapun, ya sudah, berarti dia sudah tertulis sebagai anak yang hidupnya su'ada, hidupnya bahagia. Demikian ikhwah, dan itu sudah termaktub di dalam di saat dia berada di rahim ibunya. Jadi bukan satu hal yang mengganjal masalah ini. Demikian ikhwah. Wa qad dhahaba jam'u min ahli ilmi ila annahum fi masyiatillahi ta'ala. Bahwasanya banyak para ahlul ilmi berpendapat bahwasanya anak-anak musyrik atau anak-anak kafir, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum Islam, sebelum baligh, mereka itu nanti diserahkan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia masuk neraka ya neraka, kalau surga ya surga, begitu ikhwah. Jadi bukan mutlak mereka yang meninggal, orang-orang anak-anak kafir yang meninggal sebelum baligh berarti dia surga, enggak begitu. Jadi tetap ada prosesnya. Berarti kan ikhwah, ada di antara mereka yang akan masuk surga dan juga ada di antara mereka yang masuk neraka. Demikian ikhwah. Tergantung dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah. Pendapat ini wa hadza manqulun an Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah wa Ibn al-Mubarak wa Ishaq wa naqalahu al-Baihaqi fi al-i'tiqad an Syafi'i fi haqqi auladil kuffari khasatan.
Pendapat ini itu diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, demikian juga seorang alim Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahway, yaitu syekhnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat ini juga dinukil oleh Imam Baihaqi dalam kitab I'tiqad dari Imam Syafi'i. Artinya Imam Baihaqi berpendapat bahwasanya pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Artinya Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak-anak kafir yang belum, anak-anak orang kafir ya, bukan anak-anak kafir, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum baligh, mereka tahta masyiatillah. Mereka berada di atas, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, Allah azab dia. Kalau Allah mau, maka Allah akan letakkan dia ke dalam surga. Terutama untuk anak-anak kafir. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa huwa muqtada sani' Malik. Ini merupakan konsekuensi dari fatwanya Imam Malik. Jadi ikhwah, beda ya fatwa Imam Malik. Artinya secara nas mengatakan Imam Malik, kalau dikatakan fatwa berarti Imam Malik mengatakan beliau berkata bahwasanya anak-anak kafir, anak-anak orang kafir itu tahta masyiatillah. Itu namanya fatwa nas. Tapi ini tidak, kata Imam Abdul Bar, dan konsekuensi daripada kaidah-kaidah yang dipakai oleh Imam Malik dalam banyak permasalahan, kalau kita tinjau dari kaidah-kaidah tersebut, maka sebagai konsekuensi dari kaidah-kaidah tersebut, Imam Malik itu Imam Malik itu berarti berpendapat anak ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah ya. Jadi tapi bukan ini loh, bukan berarti Imam Malik jelas mengatakan bahwasanya anak-anak kafir, anak-anak orang kafir itu di bawah tahta masyiatillah, enggak begitu. Tapi kalau dilihat dari bagaimana Imam Malik berdalil ya, seperti beliau melihat kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Terkadang beliau ketika ada hadis dan ternyata di sana berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Ya, beliau lebih merojihkan apa yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Seperti begini ikhwah. Kita sama-sama ketahui bahwasanya untuk masjid ketika kita menyusun saf, maka kita katakan, dan itu merupakan hadis, penuhi dahulu yang pertama, baru yang kedua, baru yang ketiga, dan seterusnya ikhwah. Tidak boleh ada saf kedua sebelum penuh yang pertama, dan tidak ada saf ketiga sebelum penuh saf kedua. Tetapi beliau katakan kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu terserah orang mau saf di mana, walaupun saf di depannya belum penuh. Beliau berdalilkan sejak dahulu penduduk kota Madinah melakukan hal yang seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Beliau punya kaidah seperti itu Imam Malik rahimahullah. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, kalau kita lihat bagaimana tabiat cara Imam Malik berdalil, beristidlal, maka Imam Malik berarti ya Imam Malik menyatakan bahwasanya berarti Imam Malik menyimpulkan anak-anak kafir, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum baligh, mereka di bawah kehendak Allah atau tahta masyiatillah. Kemudian, walaisa indahu fi hadza syai'un mansus. Nah, beliau jelas mengatakan bahwasanya, tapi tidak ada satupun ucapan beliau yang mengatakan tegas seperti ini. Jadi para ulama-ulama yang melihat bagaimana cara beliau beristidlal, bagaimana kaedah-kaedah beliau, ya, mereka bisa simpulkan kalau masalah ini kita bawakan pada kaedah-kaedah yang memang sistem ataupun karakter Imam Malik dalam berdalil, beliau berarti akan mengatakan bahwasanya anak-anak orang kafir tempatnya nanti di akhirat di bawah kehendak Allah. Makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan, tapi walaisa indahu fi syai' hadza syai' mansus. Tapi tidak ada satupun pendapat beliau yang menyatakan tegas seperti itu dari lisan beliau. Illa anna ashabahu sarrahu bi anna atfal muslimin fil jannati wa atfal kuffari khasatan fi masyiati.
Hanya saja murid-murid beliau, ya, murid-murid beliau dan para ulama-ulama yang bermaliki dengan tegas dan jelas mengatakan bahwasanya anak-anak muslim tempatnya di surga dan anak-anak kafir itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Itu dia. Jadi murid-murid beliau yang tegas mengatakan, jelas pernyataannya, soreh. Tapi beliau sendiri enggak ada menyatakan seperti itu. Wal hujjatu fi hadis, hujjah mereka yaitu hadis Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hanya Allah lah yang tahu apa yang akan mereka kerjakan. Maksudnya hanya Allah lah yang tahu apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak orang kafir ini jika mereka dewasa. Itu dia. Wa hadzal qaulu hakahu Abul Hasan Al-Asy'ari min ahli sunnati wal jamaah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dari As-Sunnah wal Jamaah wa ikhtaru Syekhul Islam, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih pendapat menurut beliau yang kuat adalah anak-anak kafir yang meninggal sebelum balik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah akan letakkan mereka di tempat, Allah akan tempatkan mereka di surga. Kalau Allah mau, Allah akan tempatkan mereka di neraka, yaitu tahta masyiatillah. Faqad ikhtara anna atfal musyrikin fi masyiatillah, di mana beliau memilih pendapat bahwasanya anak-anak orang musyrik tahta masyiatillah. Wa annahum yumtahanuna fi yaumil qiyamah, dan mereka nanti di hari kiamat akan diuji. Ya, mereka di hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa azal qaula bidzalika ila Abil Hasan Al-Asy'ari wa Imam Ahmad. Dan beliau menyandarkan pendapat ini ke Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Ahmad. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, was-shawabu an ayyuqala fihim, yang benar, yang kuat bahwasanya dikatakan tentang mereka Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hanya Allah lah yang tahu apa yang akan mereka kerjakan kalau mereka itu dewasa. Apakah mereka menjadi orang yang soleh ataukah tidak. Wala yuhkam li muayyanin minhum bijannatin wala narin. Tidak boleh ditetapkan, divonis untuk anak tertentu maksudnya muayyan, bahwasanya mereka itu di neraka atau di surga. Tidak boleh, kata Ibnu Taimiyah. Artinya kalau ada anak-anak orang kafir yang meninggal dunia, maka kita tidak boleh mengatakan anak ini masih belum balik, masuk surga dia. Tapi ditentukan fulan ini anak orang kafir ini masuk surga. Gak boleh. Tapi secara umum, ikhwah, kita katakan bahwasanya, ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, secara umum kita katakan anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, maka dia nanti akan diuji di hari kiamat. Kalau lulus ujian masuk surga, dan kalau nggak lulus ujian maka masuk neraka. Itu ikhwah. Ingat kajian kita yang lalu bahwasanya ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya anak-anak muslim yang diuji, ya, anak-anak muslim yang dimana tidak boleh ditentukan. Karena kan waktu itu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ada seorang anak muslim yang meninggal, ya, yang meninggal, apa kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tuba lahum, artinya bahagialah bagi anak ini. Ya, wah, masih ingat kan hadisnya? Tubalahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Ketika seorang anak kecil dari kalangan Ansor meninggal dunia, Aisyah mengatakan, wah, bahagia sekali. Tuba ini kan bisa artinya bahagia, bisa artinya dia mendapatkan pohon tuba di surga. Artinya Aisyah mengatakan, wah, masuk surga anak ini karena belum pernah melakukan dosa sedikit pun. Tapi Rasulullah mengatakan, awa ghairu dzalika ya Aisyah? Apakah pasti seperti itu ya Aisyah?
Innallaha khalaqa lil jannati ahlan. Sesungguhnya Allah itu menciptakan surga dan penghuninya, dan Allah menciptakan neraka serta penghuninya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau yang di sini yang telah kita pelajari bahwasanya ada sebuah pendapat yang menyatakan anak-anak muslim yang meninggal sebelum baligh maka secara umum tempatnya di surga, tapi tidak boleh mentakyin. Nah, tidak boleh mentakyin dengan artian anak fulan ini masuk surga karena meninggal belum balik. Anak fulan masuk surga karena meninggal belum balik. Itu nggak dibolehkan. Tapi secara umum kita katakan anak-anak muslim yang meninggal belum balik maka tempatnya di surga, dan dia nanti akan dibawa asuhan Nabi Ibrahim dan istri beliau. Demikian ikhwah. Dan yang di sini dibahas terkait dengan anak-anak musyrik. Ya, anak-anak musyrik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya nggak boleh menyatakan anak-anak musyrik itu pasti surga atau pasti neraka. Nggak boleh. Wa qad jaa'a fi 'iddatin ahadisin annahum yaumal qiyamati yumtahanuna fi 'arasatil qiyamati yu'maru wa yunhaun. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya nanti mereka di hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada di padang mahsyar, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberi perintah dan mereka akan diberi larangan. Faman ata'a dakhalal jannah wa man 'asa dakhalan nar. Yang taat maka masuk surga, yang durhaka ataupun yang enggan mentaati maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa hadha huwa alladhi dzakara Abu Hasan Al-Asy'ari an ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang disebut oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dari ahli sunnah wal jamaah. Wa qala fi mawdhi' akhar, di tempat lain disebutkan atfal musyrikin alladhi lam yukallafu fid dunya yukallafuna fil akhirah kama warada fi dzalika ahaditsun muta'addidatun. Di jalan yang lain, jalur yang lain, ya. Maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tempat lain, di bukunya yang lain, yaitu dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan anak-anak orang musyrik yang belum mukallaf, belum dibebani hukum semasa di dunia, ya, yukallafuna fil akhirah. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan beban. Ya, akan mendapatkan beban. Saya ulangi, bahwasanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anak-anak musyrik semasa di dunia ya dia belum dapat beban syariat. Tapi nanti dia di hari kiamat di padang mahsyar akan diberi beban syariat. Demikian. Maksudnya yang meninggal sebelum balik ya. Kama waradat bidzalika ahadisun muta'addidatun, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Wa huwal qaulul ladzi hakahu Abu Hasan Al-Asy'ari fil atfal musyrikin. Inilah pendapat yang beliau nukil dari pendapat Abu Hasan. Kama thabata fil sahihaini 'anin Nabi SAW annahu su'ila anhum. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahihain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu su'ila anhum, di saat beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrik, beliau mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hanya Allah lah yang tahu apa yang akan mereka kerjakan kalau mereka sudah dewasa. Waqad dzakara Ibnu Hajar annahum yumtahanuna fil akhirati bi an turfa'a lahum nar. Bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan di akhirat nanti mereka akan diuji dengan cara dinampakkan kepada mereka api neraka. Faman dakhalaha kanat alaihi bardaw wa salama. Kemudian mereka diperintahkan untuk masuk. Ya. Dinampakkan kepada mereka api neraka di hadapan mereka. Ini di hadapan anak-anak musyrik ini. Kemudian disuruh mereka masuk. Faman dakhalaha kanat alaihi bardaw wa salama. Mereka yang taat maka mereka tidak merasakan panas, tapi yang mereka rasakan dingin dan sejuk. Waman aba udziba, tapi yang enggak mau dia akan diazab. Demikian ikhwah. Itu pendapat Ibnu Hajar. Akhrajahu Al-Bazzar min hadisi Anas wa Abi Sa'id.
diriwayatkan oleh Bazzar dari hadis Anas dan Abu Sa'id, wa akhraj at-Tabrani min hadisi Mu'adz bin Jabalin. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Mu'adz bin Jabal, wa qad sahhat mas'alatul imtihani fi haqqil majnun. Sebagaimana disebutkan masalah imtihan fi haqqil majnun terkait dengan masalah orang yang gila. Bahwasanya orang yang semasa hidupnya gila, ya, gila, kita tahu bahwasanya orang gila itu tidak mukallaf, tidak mendapat beban hukum. Ya, sebagaimana tadi kan anak-anak yang meninggal sebelum balik kan belum dapat hukum, belum dibebani hukum. Nah, ini beliau mengkiaskan dengan orang yang gila. Orang gila semasa hidupnya di dunia, maka di akhirat nanti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya sahih. Waman fil fatrati min tariqin sahihatin. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis sahih tentang orang-orang yang hidup masa fatrah. Orang-orang hidup masa fatrah ini ikhwah, orang-orang yang yang belum sampai kepada dia Islam, atau yang hidup antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum sampai kepada dia Islam, atau dia berada di suatu tempat yang dimana belum mendengar Islam itu apa. Demikian ikhwah. Jadi itu disebut dengan masa fatrah, belum sampai kepada mereka yang namanya agama Islam. Mungkin juga bahkan mendengar Islam pun mereka belum dengar. Itu ikhwah. Nah, untuk orang seperti ini, dalam sebuah hadis sahih juga dinyatakan mereka di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang gila dan orang yang hidup di masa fatrah, dua jenis orang-orang ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Kalau mereka lulus ujian, mereka akan ditempatkan di surga, dan apabila mereka tak lulus ujian, maka Allah akan tempatkan dalam neraka. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengkiaskan antara anak-anak orang kafir yang belum mukallaf dengan orang-orang yang gila dan orang-orang yang hidup pada masa fatrah. Kemudian selanjutnya, wa haka al-Baihaqi fi kitab al-i'tiqad annahu al-madhhabu sahih. Dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, beliau merajihkan bahwasanya inilah madhab yang sahih. Jadi kata beliau, yang sahih bahwasanya anak-anak orang kafir, mereka yang meninggal sebelum balik, mereka di akhirat nanti akan diuji dulu, ya. Tidak dikatakan mereka pasti masuk surga, dan juga tidak dikatakan mereka pasti masuk neraka, ya, tapi mereka diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Tapi wa'azallahu wa iyyakum. Wa yadullu li sihhati hadzal qaul ma warada fi muhkamil Qur'an fi qissatil 'abdis salih alladhi rahala nabiyullah Musa ila liqa'ihi fi majma'il bahrain. Dan dalil tentang benarnya pendapat ini yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an, juga disebutkan dalam Al-Quran dalam kisah seorang hamba Allah yang soleh yang didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, di Majma' al-Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Ya, kalau kita biasa menyebutkan Nabi Khidir, ya. Jadi waktu itu ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel, wahai ya Musa, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan kamu? Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak ada yang lebih alim daripada aku. Artinya di sini Nabi Musa sedang menyampaikan yang waqi', yang sebenarnya memang begitu. Bukan karena bangga. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, Ana akhsyakum wa atqakum fillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Itu bukan dalam rangka membangga-banggakan diri, tapi sebagai info. Sebagai info. Nabi Musa juga seperti itu. Ketika dia ditanya oleh Bani Israel, apakah ada manusia yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa mengatakan, tidak ada.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada yang lebih alim dibandingkan kamu. Maka Nabi Musa pun bertanya, "Ya kalau ada yang lebih alim dibandingkan aku ingin menuntut ilmu ke dia. Tunjukkan ya Allah di mana tempatnya." Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cara bertemu dengan orang ini. Demikian ikhwah, orang ini yang sering kita sebut dengan Nabi Khidir, dengan cara dia bersama Yusha bin Nun, dia dibawa ikan, kemudian di tengah jalan ikannya pergi, lari dan seterusnya, padahal ikannya itu mati, tiba-tiba bisa jalan dan seterusnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bisa jalan di darat. Intinya bertemulah dia dengan hamba Allah yang soleh ini di tempat bertemunya dua lautan. Fa innahu qala mubayyinan sirra fi qatli ghulam, di mana Nabi Khidir ini menjelaskan tentang apa rahasia kenapa dibunuhnya anak kecil. Kan ikhwah, peristiwa itu kan ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir, pertama mereka berdua numpang naik kapal, ya. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Khidir yaitu menenggelamkan, merusak kapal tersebut. Demikian ikhwah. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa kamu tenggelamkan ini kapal? Demikian ikhwah. Kemudian, tapi perjanjian sebelumnya tidak boleh nanya. Sebelum Nabi Khidir sendiri yang menceritakan. Oke, akhirnya Nabi Musa mengatakan, "Qala la tu'akhirni bima nasit." Ya, janganlah engkau hukum aku dengan apa yang aku lupa. "Wala turhiqni min amri usra." Jangan kamu persulit urusanku, artinya biarkan tetap aku ikut. Maka akhirnya bertemulah dengan anak kecil. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ketika mereka berangkat bertemu dengan seorang anak kecil gulam. Faqatalah. Nabi Khidir bunuh anak ini. Marah Nabi Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kau bunuh anak yang masih suci. Demikian, laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar. Demikian. Kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar. Inilah kisah yang dimaksud. Ya, inilah kisah yang dimaksud. Tapi akhirnya Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra, ma'iyya sabra. Musa, kan aku sudah katakan kepadamu, kamu enggak sabar kalau mengikuti aku. Akhirnya kembali Nabi Musa alaihissalam mohon maaf. Ya, mohon maaf, lupa dia ikhwah. Nah, akhir terjadilah kejadian berikutnya yang ketiga, hingga akhirnya itu merupakan akhir perjalanan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menceritakan tentang apa hikmah mengapa dia tenggelamkan itu kapal si nelayan, padahal mereka sudah berbaik hati untuk memberi tumpangan. Kemudian apa hikmah di balik dia membunuh anak kecil, dan apa hikmah di balik dia membangun dinding yang mau runtuh milik dua orang anak yatim. Kaitan dengan masalah kita adalah tentang anak kecil tadi yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Apa kata beliau? Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 80, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun si anak kecil yang dibunuh tadi itu, yang Nabi Musa emosi dia. Ya, anak kecil kok dibunuh, kamu buat kemungkaran begitu. Nabi Khidir alaihissalam menceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun anak kecil ini, fakana abawahu mu'minain, orang tuanya itu dua orang mukmin, dua orang soleh. Kemudian fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatir anak ini akan menyeret kedua orang tuanya akhirnya sesat dan kafir. Itu ikhwah. Jadi sebelum itu terjadi, kubunuh nih anak, supaya nggak menyeret kedua orang tuanya kepada kekufuran, kesesatan, supaya dia tidak menyeret orang tuanya ke dalam kekufuran dan kesesatan. Artinya kalau dia tidak dibunuh dan dia pun besar, dialah yang nanti akan membuat orang tuanya menjadi sesat dan menjadi kafir. Jadi daripada dia sampai pada usia seperti itu, bunuh aja sekarang. Nah, demikian ikhwah. Itulah hikmahnya. Kemudian artinya ikhwah, apa hubungan dengan ini dengan pembicaraan masalah kita? Tadi kan kita sebutkan bahwasanya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya anak itu akan diuji. Wallahu a'lam bima kana amilun. Wallahu a'lam bima kanu amilin. Allah lah yang tahu apa yang akan dia lakukan kalau dia besar. Demikian. Jadi anak ini akan diuji. Baik. Demikian juga ini anak. Contohnya ini anak ini. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini anak kan belum sempat besar. Ini anak belum sempat besar, kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir karena khawatir kalau seandainya dibiarkan besar, dialah yang menyesatkan kedua orang tuanya. Demikian juga dengan anak-anak yang lain. Makanya anak-anak ini nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah agak ribet yang pembahasan ini. Tapi begitulah ikhwah, masing-masing ulama itu punya pandangannya tajam luar biasa ikhwah. Jadi kalau kita perhatikan pelan-pelan pendapat mereka, minimal kita punya fikrah tentang bagaimana cara mereka berdalil, membuat kita juga agak tajam dikit lah, dan bisa lebih tajam lagi ikhwah dalam berpikir, meniru kekritisan mereka dalam berdalil. Tapi tidak apa-apa, kan kita baca buku ini ya, kita baca sedikit-sedikit. Kemudian ikhwah, fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghulamil ladzi qatal Khidr, di mana Rasulullah mengatakan tentang anak yang dibunuh oleh Khidir, maksud Nabi Khidir tadi. Tubi'a yauma tubi'a kafiran. Anak ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penetapan bahwasanya dia kafir. Padahal dia masih kecil, ya. Kata Rasulullah SAW, ini hadisnya sahih Masya Allah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah SAW, tubi'a yauma tubi', anak ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari penetapannya bahwasanya anak ini kafir. Walau taraka la arhaqa abawahi tughyana wa kufra. Kalau seandainya dibiarkan anak ini besar, nanti anak ini akan menyeret kedua orang tuanya menjadi sesat dan kafir. Qala Ibnu Taimiyah mu'aqiban al-hadis. Lantas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari tentang hadis ini. Yakni taba'ahullah fi ummil kitab, yaitu Allah telah tetapkan dalam kitab takdir, ay athbatahu fi kutubi kafiran, yaitu Allah tetapkan bahwasanya anak ini kafir. Ay annahu in asha kafara bil fi'li. Artinya kalau dia sempat besar maka dia akan menjadi orang kafir. Kalau dia sempat besar maka dia akan menjadi orang kafir. Wa qad dha'afa al-Qurtubi hadzal madhhab muhtajjan bi anna al-akhirata darul jaza la bitila. Wah, Masya Allah. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan, pendapat ini lemah ini. Alasan beliau, akhirat itu yaitu waktu untuk memberikan ganjaran dan hukuman. Tidak ada lagi ujian. Ujian itu hanya di dunia. Di akhirat nggak ada lagi ujian. Demikian ikhwah. Di dunia itu tempat ujian, amalan. Begitu sampai akhirat, maka ini hanya tinggal yaitu tempat hukuman dan ganjaran. Kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, fi tadhkirati, dalam kitab tadhkirah beliau mengatakan, mu'allif, yaitu berkata mu'allif, wa yudha'ifu qaul imtihani fi arasal qiyamah, dan beliau mengatakan, adapun pendapat yang mengatakan dia nanti anak-anak kafir ini akan diuji di hari kiamat, beliau katakan ini pendapat sangat lemah. Min jihatil makna, dari sisi makna, kata beliau. Jadi beliau melihat dari sisi yang lain nih, kenapa dilemahkan? Apa kata beliau? Annal akhirata laysat bidari taklif. Akhirat itu bukan kampung, bukan waktu untuk dibebankan satu hukum. Nggak ada hukum lagi di akhirat. Tak ada pembebanan hukum lagi. Makanya akhir itu tidak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada lagi, semua nggak ada. Ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, nggak ada lagi di sana perintah tutup aurat kamu, nggak ada lagi ceritanya itu. Jadi menurut beliau, kata Imam Qurtubi, kenapa mereka harus diuji-uji lagi? Di akhirat itu tempat pembalasan sudah, hukuman dan pembalasan. Yang baik dapat balasan yang baik, yang buruk dapat balasan yang buruk. Tidak ada lagi ujian-ujian. Tidak ada lagi hukum yang akan dibebankan kepada manusia. Kata beliau. Kemudian, makanya kata beliau, min jihatil ma'na, yaitu
lemah dari sisi makna. Annal akhirata laisat bidari taklif, karena akhirat itu bukan kampung untuk pembebanan hukum. Wa innama hiya darul jaza, karena akhirat itu merupakan kampung untuk pembalasan, hanya pembalasan. Sawabun wa iqabun, apakah dia mendapatkan kebaikan atau dia mendapatkan azab atau hukuman. Wa qala al-Hulaimi, berkata al-Hulaimi, wa hadzal hadis laisa bisabitin, dia katakan bahwasanya hadis ini tidak kuat. Artinya hadis ini lemah lah katanya, ya. Hadis ini lemah. Wa huwa mukhalifu lil usul muslimin, dan ini bertentangan dengan prinsip dasar orang muslim. Li'annal akhirata laysat bidaril imtihan, karena akhirat bukan kampung tempat diuji, ya. Fa innal ma'rifata billahi ta'ala fiha takunu daruratun, karena pengetahuan tentang Allah, ilmu tentang Allah itu darurat. Wala mihnata ma'ad darurah, dan tidak ada ujian untuk masalah darurat. Begini ikhwah, salah satu ilmu darurat ini adalah yang memang kita memang sudah ketahui, seperti misalnya api membakar. Untuk mengetahui api membakar, kita nggak perlu lagi diuji-uji. Semua orang sudah tahu api itu membakar. Air itu kalau dibiarkan ngalirnya ke bawah. Itu sudah ilmu darurat ikhwah. Tidak perlu lagi ada ujian-ujian. Untuk mengetahui orang ini tahu apa enggak bahwasanya api itu panas. Enggak ada lagi ikhwah. Bahwasanya air itu mengalir ke bawah. Enggak ada lagi ujian seperti itu. Demikian juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan kita tentang Allah itu ilmu daruri yang sudah pasti. Demikian. Enggak perlu lagi diuji-uji. Nah, demikian. Itu yang dimaksud dengan ma'rifatu billahi ta'ala fiha takun darurah. Pengetahuan tentang Allah itu adalah darurat. Wala mihnata ma'ad darurah. Tidak ada ujian terkait dengan masalah darurat. Darurat di sini bukan darurat Indonesia, ikhwah. Darurat itu sesuatu yang memang sudah kita ketahui, nggak perlu lagi ditanya-tanya. Demikian ikhwah. Ya, batu keras, nah gitulah kira-kira. Batu keras, nggak perlu lagi kita menguji-uji kalau batu itu keras. Air itu cair, itu nggak perlu lagi kita uji-uji kalau air itu cair. Nah, demikian ikhwah. Apalagi ya, banyak sesuatu yang sudah darurat begitu. Ilmu darurat yang memang sudah pasti kita ketahui. Kemudian, wa hadzal ladzi i'tarada bihi man anna taklif yang qati'u bil maut ghairu sahih. Dibalas lagi dengan yang mengatakan bahwasanya anak-anak tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membalas, mereka menjawab, kalian mengatakan bahwasanya akhirat itu hanya tempat untuk memberi balasan, tidak ada imtihan, itu salah, kata mereka. Apa dalilnya? Nah, ini dia. Waqad radda ala hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat Imam Qurtubi tadi itu dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? At-taklifu innama yanqatu bidukhulid darul jaza wa hiya jannat wan nar. Berhentinya hukum pembebanan hukum, ya, berhentinya ujian itu bukan padang mahsyar, tapi di saat seorang masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu dia. Ketika seorang masuk surga, barulah tidak ada lagi ujian demi ujian. Demikian juga ketika seorang masuk surga, tidak ada lagi ujian, karena dia sudah mendapat vonis hukum. Demikian kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Wa amma arasatil qiyamati fayumtahanuna fiha kama yumtahanuna fil barzakh. Adapun di saat mereka masih berada di padang Arafah, ya, di padang Arafah, mereka masih diuji sebagaimana halnya ketika manusia masuk dalam alam barzakh, di mana mereka diuji, marabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ini kan ujian, ikhwah. Masih ujian, padahal dia sudah meninggal dunia dan tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi hukum, padahal masih dia diuji. Qala ta'ala. Kemudian ada lagi nih, ujian-ujian, padahal itu sudah hari kiamat, setelah hari kiamat. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari dinampakkannya betis. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diminta untuk sujud, maksudnya manusia diminta untuk sujud, fala yastati'un, dan ternyata mereka tidak sanggup untuk sujud. Ini terjadi di hari kiamat. Ini terjadi di padang mahsyar. Ini kan termasuk ujian. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta orang-orang untuk sujud, maka ada orang-orang yang kepingin sujud tapi tak bisa sujud. Orang-orang mukmin dengan mudah mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga ujian.
Ya, untuk memisahkan mana yang pembangkang dan mana yang mukmin. Waqad thabata fi sahihi min ghairi wajhin 'anin Nabi SAW annahu qala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari berbagai macam jalur sanad dari Nabi SAW min ghairi wajhin dengan lafaz yang berbeda dari Nabi SAW annahu qala, dia mengatakan, beliau bersabda, yatajallallahu li'ibadi fil mauqif, Allah akan menampakkan dirinya di mauqif di padang mahsyar, di hadapan seluruh makhluknya. Idza qila liyattabi'a kullu qaumin ma kanu ya'budun, dan dikatakan setiap kaum hendaklah mengikuti apa yang mereka sembah semasa di dunia. Fayattabi'ul musyrikuna alihatahum, maka orang-orang musyrik pun akan mengikuti tuhan-tuhan mereka. Para pemirsa yang mengikuti kajian kita ini mungkin masih ingat ketika judul kita masih setelah kematian, ya, perjalanan setelah kematian, kita pernah membahas tentang bagaimana nasib orang-orang kafir ketika di padang mahsyar. Demikian ikhwah, ya kan? Pada saat itu Allah berkata kepada manusia, semua yang pernah menyembah selain Allah, ikuti apa yang dia sembah. Maka orang yang menyembah Lata akan mengikuti si Lata, yang menyembah Uzza mengikuti si Uzza, yang menyembah si Buddha akan mengikuti Buddha, yang menyembah siapa lagi dan lain-lainnya, menyembah Fir'aun akan mengikuti Fir'aun. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Tuhan-Tuhan mereka yang sembah ini akan membawa mereka kemana? Ke dalam neraka. Jadi mereka nggak ngelewati sirat. Ya, ini sudah kita bahas itu, kajian kita yang lama. Di mana orang-orang kafir mengikuti Tuhan-Tuhan mereka, mengikuti Fir'aun, fa'auradahumun nar, dan mereka pun menjerumuskan orang-orang pengikutnya ke dalam neraka. Dibawanya ke neraka. Akhirnya masuk semua ke neraka. Kemudian bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Apakah Nabi Isa juga akan membawa mereka ke neraka? Ikhwah, itu hanya Tuhan yang memang disembah oleh manusia dan dia ridho dengan sesembahan tersebut. Nabi Isa alaihissalam gak ridho dengan itu semua. Ya, Nabi Isa alaihissalam tidak ridho dengan itu semua. Jadi bagaimana? Para ulama menyebutkan Allah akan bentukkan setan, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam, dan yang menyembah Nabi Isa akan mengikuti setan yang berbentuk Nabi Isa itu dan akan membawa mereka ke dalam neraka jahanam. Maka akhirnya wa yabqal mu'minun, tersisalah hanya orang-orang mukmin. Kemudian wa yatajalla lahumur rabb haq fi ghairi suratin lati kanu ya'rifun. Allah pun menampakkan dirinya dalam bentuk yang tidak diketahui, yang tidak mereka ketahui. Fayungkirunahu, akhirnya mereka pun mengingkari. Summa yatajalla lahum fi suratil lati ya'rifun, kemudian Allah menampakkan dirinya dalam bentuk yang diketahui oleh mereka. Fayasjudu lahul mu'minun, hingga sujudlah orang-orang mukmin. Wa tabaqa zuhur munafiqin kaqurunil baqar, maka sementara orang-orang munafik mereka tidak sanggup sujud. Allah satukan, Allah jadikan punggung mereka, tulang punggung mereka itu bagaikan tanduk kerbau. Jadi tidak ada sendinya, sehingga mereka tidak bisa sujud padahal mereka mau sujud. Fayuriduna yasjudun wa la yastati'un, mereka ingin sujud tapi tak sanggup sujud. Wa dzalika liqaulihi yauma yukshafu an saqi wa yud'aun, itulah yang disebutkan dalam firman beliau, pada hari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betisnya dan mereka diminta untuk sujud tapi mereka tak mampu untuk sujud. Qalam ayat 42. Baik, sedikit lagi. Fal mihnatu la tatawaqqafu illa bidukhul jannati wan nar, bahwasanya ujian-ujian itu tak akan berhenti kecuali setelah orang itu masuk surga atau masuk neraka. Wa ma dzakara al-Qurtubi min annal ma'rifata billahi fi dzalikal yaum daruratun sahihun. Apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi bahwasanya pengetahuan tentang Allah merupakan satu hal yang darurat, yang memang sudah daruri, dan itu sahih. Illa annal mihnata takunu bil amri wan nahi. Hanya saja yang namanya ujian itu terwujud dengan perintah dan larangan. Kama warar fi ba'din nusus anallahu yukallifum fi dzalikal yaum bidukhulin nar, sebagaimana dalam beberapa nas bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Falladzi yuti'u yakunu min ahli sa'adah, mereka anak-anak yang taat dengan perintah Allah untuk masuk neraka, mereka pun masuk dan mereka akan mendapatkan neraka itu
tidak panas, dan merekalah yang berbahagia yang akan dimasukkan ke surga. Walladzi yu'si, dan mereka yang enggak mau, padahal Allah yang suruh, Allah suruh kalian masuk neraka. Mereka enggak mau. Ini neraka kok masuk neraka. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakunu fi ahli syaqa, yang enggak mau mereka termasuk orang-orang yang menderita. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, memang perdebatan yang cukup alot masalah ini ya. Kalau kita bisa simpulkan, untuk anak-anak orang kafir ini ada yang menyebutkan mereka sama seperti anak-anak muslim. Ya, sama seperti anak-anak muslim. Adapun untuk adapun pendapat yang yaitu mereka yang masuk dalam surga, ya baik, yang intinya dialah semua anak manusia yang meninggal dalam keadaan belum balik, semua masuk surga dan di bawah asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang menyatakan bahwasanya, pendapat lain mengatakan bahwasanya mereka itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau Allah mau, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Karena Allah tahu kalau dia dibiarkan besar, maka Allah lah yang tahu apa yang akan dia lakukan. Wallahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang tahu apa yang akan mereka lakukan kalau mereka besar. Demikian. Jadi di akhirat nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dinampakkan api neraka di hadapan mereka. Kalau mereka diperintahkan masuk ke neraka, mereka masuk, maka itu sesungguhnya mereka masuk ke surga. Artinya neraka yang mereka rasakan itu tidak panas sebagaimana neraka jahanam, tapi yang mereka rasakan sejuk. Mereka yang enggak mau membangkang perintah Allah, mereka adalah yang akan menjadi ahlus syaqa, yang hidupnya akan menderita nanti di hari akhir. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan ikhwah, ya kita berusaha jangan sampai ada anak-anak kita yang kafir karena masalah perdebatan di kafirnya, ya. Anak-anak yang kafir, anak-anak muslim enggak ada perdebatan, ya. Tidak ada perdebatan ikhwah, mereka akan masuk ke surga. Hanya saja memang perdebatannya ada di, nggak boleh menentukan anak fulan masuk surga, enggak. Tapi kalau secara umum semuanya masuk surga, anak-anak orang muslim yang meninggal sebelum balik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sepertinya waktu kita sudah habis ikhwah, ya. Insyaallah mengenai tanya jawab mungkin kita bisa tunda hingga pertemuan yang akan datang karena waktu kita sudah sangat terbatas, ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur hafizahullah atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, ikhwati Islam azakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan tema nasib anak-anak kaum kafir atau kaum kufar di akhirat kelak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang telah kita dapatkan. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.